Memahami muatan-muatan sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak di unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air, raksa, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian hakikat dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu satu, hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya Pancasila, terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an, sila 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan satu berupa per dan an, sila 3. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya, yang pokok ialah membuat abstrak dan mujarad, tidak mewujud atau lebih tidak mewujud arti daripada kata dasarnya. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas, konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat. Dalam relasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan relasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai sila 1 dan meliputi dan dijiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3, kesatuan Indonesia diliputi dan dijiwai sila 1 dan 2, meliputi dan menjiwai sila 4 dan sila 5. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, meliputi dan menjiwai sila 5. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan sila 4. Untuk lebih menjelaskan tentang hal itu diberikan contoh sebagai berikut. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagai yang dirumuskan dalam sila 2 itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa ini yang dimaksud dengan sila 2. Diliputi dan dijiwai oleh sila 1, begitu pula hanya dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila 2, 3, 4, dan 5 pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila 1. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeser atau dibalik-balik. Titik dan intinya urutan-urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya.
Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya tetapi lebih banyak sisi sifatnya, dan merupakan pengkhususan sila-sila yang di mukanya. Sekalipun sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain dalam hal memahami hakikat pengertiannya, sangat diperlukan urutan sila demi sila dalam hubungan ini. Mengenai kesimpulan uraian atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasar kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak. Lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamakan oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal, pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain, di dalam negara Indonesia tiada ada dan tidak boleh ada paham meniadakan Tuhan yang Maha Esa, ateisme, dan yang seharusnya dan ada ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila ini menekankan fundament etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang mereka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur mengandung kewajiban moral, kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa, bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transdental pada kehidupan politik, serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan yang diharapkan dapat memperkuat etos kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang transdental memberi nilai tambah material, maka hal itu memperkuat motivasi di suatu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi bahwa warga negara dengan wawasan teosentris kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan interest kepada nilai value dalam politik. Dua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cinta. Karena potensi ini, manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan, dan dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia.
karena martabat kemanusiaannya, human dignity. Di samping kemanusiaan adalah adil, yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama dalam sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai dan kesusilaan atau moralitas, khususnya dan kebudayaan umumnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia. Dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal, sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, telah tersimbut cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sesuatu rumusan sifat keseluruhan budi manusia. Dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan, menyatakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis yang berarti sebagai bumi membentang dari 95 derajat sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa jadi persatuan. Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu. Karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Pewujudan persatuan Indonesia adalah pewujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia, bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam ada negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut. A. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti kelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat atau berkuasa, atau demokrasi yang artinya rakyat yang memerintah. B. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. C. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal
berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Dia perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara prosedur, mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan. Keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan. Yang kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan, daulat rakyat, dan pemusyawaratan kekeluargaan. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egilitarisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Ciri-ciri pemusyawaratan yang memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan. Indonesia dengan mengakui adanya kesejahteraan atau persamaan dalam perbedaan. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syariat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah pemusyawaratan atau perwakilan. Karena itu, dengan asas kekeluargaan itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Pemusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri hikmat kebijaksanaan. Citra hikmat kebijaksanaan merefleksi orientasi etis, sebagaimana dikehendaki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, dia katakan karena demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif, sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha. Dalam demokrasi pemusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 syarat, yaitu harus disasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas, ideologis, dan kepentingan. Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perorangan dan golongan. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak, minoritas terkecil sekalipun, secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte mentalitas elit pengusaha dan pengusaha serta klaim mayoritas. Muatan sila-sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di setiap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti sikap orang Indonesia
mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi, sekaligus Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang oleh Soekarno sebut dengan prinsip sosiali Revardiget, yakni persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme yang menekankan kolektivitas dan liberalisme yang menekankan individualisme. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Jadi disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang tak bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Apabila penelusuri secara historis, istilah ideologi berasal pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Descartes Literasi kebangsaan Prancis pada tahun 1796. Pemberian perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx dan menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi. Karl Marx yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Überbau atau suprastruktur bangunan atas, yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenaran yang relatif dan semata-mata hanya untuk golongan tertentu. Dengan demikian, ideologi merupakan keseluruhan deklaratif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Selanjutnya, secara umum, pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan ide keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara, dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang memiliki basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya, merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Dua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya atas. Dalam pengertian ini, manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai alat hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan, serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai
yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga Indonesia untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara, namun di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal ideologi yang mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Melalui berbagai realisasi pembangunan, hal ini disebabkan dalam ideologi tergantung suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Oleh karenanya, akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspiratif bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral, bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, beku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang senantiasa mampu mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Satu, ideologi Pancasila. Ideologi nasional merupakan kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberikan arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional ini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakannya oleh A.M.W. Pranarka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa, pada hakikatnya juga sebuah pedoman perjuangan. Karena itulah juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system, karenanya pula di dalamnya tergantung elemen kognitif intelektual, yaitu cita-cita, maupun elemen psikologis, yaitu kekuatan untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat psikologis. Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu A. Ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam arti yang pertama yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya digunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. B. Ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. C. Ideologi dalam arti keyakinan tidak ilmiah. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya dipergunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis, atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisik termasuk dalam wilayah ideologi. Berdasarkan tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir yang ternilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Sebagai dasar, artinya merupakan pangkal otak, asas, atau fondasi di atas mana sebuah kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun dan
Rasa tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila sejak awal pembahasannya, sidang BPOK dari tanggal 29 Mei sampai tanggal dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945 memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Sebagai pengarah. Adanya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai tujuan, artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakannya pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 2. Ideologi liberalisme. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis, feodal, dan menindas hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keserakahan ilmiah, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri. Bahkan hal itu digunakan untuk menggunakan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan. Gereja dan gereja mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukannya. Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut. A. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. B. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. C. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. D. Keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. E. Kekuasaan dari seorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. F. Sesuatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. 3. Ideologi konservatif. Ketika liberalisme mengencangkan struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal. Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualis. Sebaliknya, menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain bukan sekadar penyembahan unsur-unsurnya, tetapi juga kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Paham konservatif cenderung ditandai dengan ciri-ciri seperti berikut. A. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. B. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Saya paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. 4. Ideologi sosialisme atau komunisme. Ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibatnya akabah sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luas dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintahan
yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. 5. Ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seseorang pemimpin karismatik dengan simbol kebesaran negara yang didukung oleh masa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditanamkan yang sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman, Hitler, Jepang, Italia, dan Spanyol. Dewasa ini fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner di negara-negara maju seperti skinhead dan Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk menunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. Karena Pancasila selalu merupakan karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan sebagai manifestasi atau pewujudan dari Sang Yang Maha Esa, jiwa yang memberi kemanusiaan, jiwa sebagai manifestasi atau perwujudan sila kemanusiaan adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagai manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi, Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian leluhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjalankan dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang tidak junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Akhirnya perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itu yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketua MPR nomor 11 MPR 1978. Dan setelah itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh. Karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dan
dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku punya ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian Pancasila. Sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia, dari Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia terrealisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau pamflet mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila daripada Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Tiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita kebijakan dan sikap hidup dalam menghadapi segala macam masalah. Manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatannya berbeda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menara hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya, sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila digunakan sebagai penunjuk hidup sehari-hari. Pancasila merupakan penunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, apa yang terkandung di dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila harus terpancar dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai nama, dia berfungsi sebagai cita-cita moral atau ide yang harus diwujudkannya. Adapun wujud nyata Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai baginya. Adat atau cara hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang kelima. Sila Pancasila merupakan inti dasar dari nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life. Well-read school, well-read is calling, well-read and relevant is calling. Pandangan dunia, pandangan hidup, dan penunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan pembuatan setiap manusia harus dijiwai dan merupakan pernyataan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila, Weltan Kaum, merupakan suatu kesatuan tidak dapat dipisahkan dalam satu yang lain. Keseluruhan sila dengan Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang dimiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, karenanya selalu dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan satu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok dan sebagaimana ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat dan nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang kata lain, unsur yang merupakan materi bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis asal bahan Pancasila. Unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain, selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seseorang saja yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa, sehingga Pancasila pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Nah, karena itu ciri khas Pancasila itu maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yaitu
Selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, kebetulan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat yang dari bukan secara paksaan. Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Ungkatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi, yaitu dimensi realita, idealisme, fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut. A. Dimensi realita, yaitu nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak, nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. Dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai-nilai dasar, itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. C. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Yang mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu sebagai berikut: memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, memelihara pengembangan identitas bangsa, dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila jika dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi atas yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan. Akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri membuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan, persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa, dan persona-persona di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai lalu lintas kehidupan bangsa dan negara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan berlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional juga mengalami tantangan dari pihak luar asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan mewujud 5 butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monoteis, humanis, universal, nasionalis, patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan luhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian besi bangsa Indonesia dengan keterbukaan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia, nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, antara lain: A. Melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. B. Lebih memasyarakatkan Pancasila. C. Menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. D. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. E. Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang tinggi di dalamnya, terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran,
atau kenyataan estetis maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dapat diterapkan di negara lain. Nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya A. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna terdalam, menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. B. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan berbangsa Indonesia. C. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri, karena nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia dan nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 setelah jelas menyatakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia yang adil dan beradab, Kesatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu, dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tetap berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Ini penting sekali karena Undang-Undang Dasar harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perencanaan pemerintah negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas keharmonisan tertib hukum Indonesia di suasana kebatinan. C. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Dia norma-norma yang mengharuskan undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggara negara pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan Nomor XP IEV MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 atau menggunakan peraturan perundang-undangan, Ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi. Tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Membicarakan tentang sumber hukum, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang arti sumber hukum itu sendiri. Hal ini karena istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang macam-macam, tergantung dari sudut mana orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan orang ahli sejarah. Begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengerti sumber hukum itu, terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat. Adapun secara umum, yang disebut dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam dua pengertian sebagai berikut. A. Sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi dari hukum. Dalam kata lain, perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber sebagai penyebab adanya hukum. Sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Untuk menetapkan suatu kaidah hukum yang berlaku diperlukan suatu badan yang berwenang, sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal itu berarti pula mengenal tahapan pada tingkatan badan mana
Suatu kaidah hukum itu dibuat. Contoh sumber-sumber hukum formal dalam tata negara Indonesia dan badan yang berwenang menerapkan antara lain satu Undang-Undang Dasar, badan yang berwenang MPR, ketetapan MPR yang berwenang MPR, undang-undang atau perpu yang berwenang Presiden MPR, peraturan pemerintah yang berwenang Presiden, peraturan Presiden yang berwenang Presiden, peraturan daerah provinsi yang berwenang Gubernur dan DPRD, peraturan daerah kabupaten atau kota yang berwenang Bupati atau Wali Kota dan DPRD. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjauhi bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku, sedangkan sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis saja. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum yang dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tak tertulis. Selanjutnya, sumber hukum formal tata negara Indonesia dapat dilihat dalam sejarahnya. Pertama kali diatur melalui ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber, tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, 4. Peraturan pemerintah, 5. Keputusan Presiden, 6. Peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum formal menurut tingkat kewenangannya sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem Undang-Undang Indonesia 1945, maka setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya. Sebagai bahasa disinggung di atas bahwa sumber hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya sumber hukum tertulis saja, karena dalam hukum tata negara Indonesia dikenal pula apa yang disebut kebiasaan kenegaraan. Kendatipun tidak tertulis, kebiasaan ketatanegaraan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Kebiasaan ketatanegaraan ini ialah perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan. Walaupun bukan hukum, di sini tetap perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak dilakukan lagi kesalahannya, tetapi sebaliknya kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja. Contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia antara lain pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama belanja mulai setiap tahunnya. Dalam kehidupan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tumbuh suatu convention, yaitu bahwa sebuah golongan yang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat berusaha untuk tidak melakukan pungutan suara voting dalam mengambil suatu keputusan jika musyawarah untuk mencapai mufakat gagal. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 18 Agustus 1945, secara resmi Undang-Undang Dasar 1945 diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air, terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal 4 aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Penjelasan. Khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran. Di dalam pokok-pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila. Pokok-pokok pikiran merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pembukaan berintikan Pancasila, maka Pancasila merupakan pedoman sumber dan dasar dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan. Dengan kata lain, segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Pancasila. Dengan demikian, secara lengkap sistem hukum Indonesia kalau disusun secara hierarki peraturan undang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai cita-cita hukum. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ketetapan MPR. 4. Undang-Undang Peraturan Pemerintah mengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi, dan lain-lainnya. Jadi hierarki di atas dalam sistem hukum Indonesia tingkatan UUD 1945 ke bawah merupakan sumber-sumber hukum formal dalam hukum. Semua sumber hukum formal itu bersumber pada satu titik puncak, yaitu Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum
Kalau ditinjau tata aturan perundang-undangan, Republik Indonesia dalam menempatkan Pancasila di puncak hierarki dalam membandingkannya dengan ajaran staf dan teori, dari Hans Kelsen dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam hierarki berbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai cerita hukum berada di puncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan dilaksanakan harus bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat, yaitu Pancasila. Dari gambaran tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tertib hukum Indonesia satu yang biasa disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan menjadi seluruh aspek kehidupan kenegaraan PRS nomor 20 MPRS 1966 tentang memorandum DPRG mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan dari tertib hukum suatu negara atau yang biasa disebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia ialah yang didalamnya dengan cita-cita moral, cita-cita hukum, watak, serta jiwa bangsa. Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum masuk dalam undang-undang yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat, yaitu ketahanan maha kemanusiaan yang adil beradab, Kesatuan Indonesia Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan undang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam Indonesia, ketentuan yang sangat penting ini yaitu mengenai sumber dari segala sumber hukum negara tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara formil merupakan dasar negara. Dengan demikian, patut dipertanyakan apa dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu. Kita dapat melihat bahwa syarat dari Pancasila telah tercantum dalam pembukaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jika dilihat secara keseluruhan, tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai segala sumber hukum masuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara material merupakan landasan ideal sebagai faktor yang turut menentukan isi hukum, sehingga setiap materi muatan peraturan undang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut. Satu jenis hierarki peraturan undang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Dua kekuatan hukum peraturan undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup masyarakat pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai philosophical way of thinking dapat dianalisis dan dibicarakan secara mendalam, karena orang berpikir secara filosofis tidak akan ada henti-hentinya, namun demikian harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara tidak perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali, yaitu fase zaman kerajaan pada masa Kerajaan Majapahit mempunyai politik bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air Indonesia, yaitu Jawa Jipat, Dwi Pantana, Nusantara, Insulindi, Indonesia.
Di fase zaman pergerakan kemerdekaan seluruh pemuda, pemudi bersumpah yang janjian dikenal Sumpah Pemuda. Konsep kemerdekaan memproklamirkan kemerdekaan dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara Kepulauan Sriwijaya, Negara Kepulauan Majapahit, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pokok sumber dari segala sumber bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara atas dasar A. Rakyat Indonesia beragama. Bangsa Indonesia ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Sebuah agama yang memacam-macam sebenarnya beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua rakyat yang bersuku bangsa beragama mengalami dijajah. Di dalam sidang Dokuritsu Sumbi Sosakai menyatakan prinsip ketahanan negara Indonesia merdeka berdasarkan ketahanan yang Maha Esa. Maka cukup jelas negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang beragama dan direalisasikan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan rakyat Indonesia telah dijajah selama mengalami dijajah penderitaan yang luar biasa, kekayaan yang keruk. Rakyat diperas, dijadikan budak, biasanya ditutup, kupingnya ditutup supaya tidak mendengar berita-berita di luar. Pemimpin di penjara, kesadaran rakyat dimatikan, kesatuan dipecah belah. Karena sifat penjajah mengikat terhadap nikmat kemerdekaan suatu bangsa, pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Karena kemerdekaan itu adalah hak kodrat mutlak, tetapi setelah datangnya bangsa penjajah menjadi bangsa yang terjajah. Sehingga rakyat Indonesia mempunyai cita-cita yang luber mulia, cita-cita yang luber mulia. Keinginan merdeka karena keinginan kehidupan berkebangsaan bebas, keinginan merdeka kedaulatan, semua itu adalah cita-cita luhur yang mulia dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat ketiga yang berbunyi dan didorong oleh keinginan luhur supaya kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dalam ini kemerdekaannya. Sesuatu pernyataan seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak kodrat dan hak moral, yaitu hak kemerdekaan. Dia rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya, berusaha dengan cara perjuangan. Rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya ada dua masa periode perjuangan, yaitu satu periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari pemberontakan pertama Fatihul Fatahillah, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Iskandar Muda, Hasanuddin, Sultan Abu Sutayasa, Pangeran Antarwirya, Sinsimaraja, Untung Suropati, Bajarudin, Syekh Yusuf Hasyim Abdul Muti, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadir. Pangeran Jentik Patimura periode ini pula melahirkan pahlawan perjuangan kemerdekaan. Dua periode perjuangan kemerdekaan Indonesia, pergerakan di bidang agama, NU Muhammadiyah Masyumi, pergerakan di bidang sosial ekonomi Serikat Indonesia, pergerakan sosial politik dan pergerakan pendidikan taman siswa, pergerakan budaya bangsa kesatuan. Periode ini melahirkan pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semua itu diringkas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, rakyat Indonesia mendapatkan karunia. Setelah mengalami proses perjuangan, kemudian bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan kemerdekaan. Oleh sebab itu, pada hakikatnya sumber dari segala sumber kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ayat ketiga membunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya suatu pernyataan bangsa Indonesia yang telah berjuang kini saatnya diberikan oleh kemerdekaan. Ini suatu pengakuan yang religius bangsa Indonesia, maka wajibnya rakyat Indonesia mensyukuri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jualah bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama Pancasila sebagai dasar negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama F. Rakyat Indonesia mendirikan negara. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamirkan kedua pernyataannya atau memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu kenyataan bangsa Indonesia yang selama 350 tahun telah dijajah oleh bangsa lain, menyatakan telah merdeka dari penjajahan. Dua, memproklamirkan akan mendirikan negara Indonesia dengan tempo, dengan secara yang singkat-singkatnya, hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dalam tempo yang singkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pernyataan ini bangsa Indonesia mendirikan negara dengan melakukan perpindahan kekuasaan pemerintahan penjajah kepada bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia secara langsung 5 dasar tujuan rakyat Indonesia mendirikan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Setelah proklamasi kemerdekaan dari sudut hukum bangsa, Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, menghapus tata hukum kolonial dan menggantinya dengan tata hukum nasional saat itu juga. Sedangkan dilihat dari segi sudut politis ideologis adalah bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proses pengesahan Pancasila dan Berdasar Negara 18 Agustus 1945 sedang 1 PPKI mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 menjadi yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Setelah diadakannya perubahan-perubahan dari dalam Jakarta meliputi 1. Mukadimah diganti menjadi pembukaan, 2. Kalimat ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemblokan diganti ketuhanan yang Maha Esa. Hingga perubahan pada batang tubuh UUD 1945 antara lain pasal 29 ayat 1 berubah menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 secara bulat setuju untuk menghapus 9 kata itu dan untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Syariat 1945. Mereka besarnya solidaritas dan suasana persatuan serta kebesaran jiwa para pendiri negara pada waktu itu tidak berlebihan kalau dikatakan Pancasila merupakan penyanyian luhur dalam pendiri negara. Dengan konsensus untuk tidak membenahi setiap warga negara berdasarkan afiliasi keagamaan, suku, ras, maupun lainnya. Maka usaha mengembalikan rumusan Pancasila kepada Piagam Jakarta dihadirkan akan mengusir keutuhan bangsa dari negara kesatuan dan menerima sistem negara kebangsaan yang salah satu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pendirian luar ini ternyata bukan hanya kesepakatan elit politik semasa, melainkan sebuah kesepakatan nasional seperti terbukti bahwa selama perjalanan sejarah bangsa, Pancasila dengan rumusan ini juga tercantum dalam 2 konstitusi lainnya yang pernah berlaku, yakni Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 17 Desember 1949 dan Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara 17 Agustus 1950, lalu melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadikan negara Republik kembali kepada UUD 1945 yang berlangsung sampai sekarang. Sila pertama secara khusus dan Pancasila secara keseluruhan ternyata berhasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia sampai hari ini. Setelah bangsa Indonesia dapat mendirikan negara serta dapat dilupakannya Pancasila sebagai penyanyian luhur pada waktu mendirikan negara, karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur itu. Dengan demikian juga mengingkari hakikat harkat diri itu sebagai manusia. Atas dasar inilah perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan masa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan bersatu, yang kemudian dikeluarkan ke dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa. Demikianlah sebagian kalimat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang konon katanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi Republik Indonesia, merupakan tujuan negara, yaitu A. Melindungi keselamatan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia yang pertama adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa artinya adalah pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh bangsa yang dari segi internal maupun eksternal. Bisa kita lihat sekarang ini upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk pertahanan negara yang kokoh. Pembentukan ketahanan keamanan negara itu sudah dimulai sejak Indonesia masih berada di tangan penjajahan, namun semakin ke depan pertahanan tersebut semakin diperkokoh demi memberi rasa aman kepada rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, setelah membentuk keamanan bersama. Tapi kenyataannya sekarang masyarakat Indonesia merasa bahwa pertahanan tersebut kurang bekerja sempurna. Contoh kecil yang dapat dilihat dari adalah oknum polisi yang dapat dengan mudahnya disuap untuk mendapatkan keamanan bagi satu dua pihak, namun sangat merugikan masyarakat luas. Dan memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional bangsa yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum bersama. Dengan negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan seterusnya. Tujuan bangsa yang kedua ini dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah sendiri. Memang pemerintah banyak membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat Indonesia,
seperti bantuan operasional sekolah, BOS, bantuan langsung tunai, BLT, subsidi-subsidi bagi rakyat yang miskin, Raskin, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Setiap negara pasti memiliki kesejahteraan, namun kesejahteraan yang dapat dilihat di Indonesia ini sekarang hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Masih banyak masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah. Itulah sebabnya kesejahteraan di Indonesia belum dapat dikatakan adil dan merata. Saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebuah bangsa akan maju bila didukung oleh rakyatnya yang memiliki pengetahuan luas, pintar, intelek. Banyak juga yang sudah dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan ini. Di antaranya adalah pengadaan beasiswa bagi para pelajar yang berprestasi ataupun yang kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan. Hal ini tentunya diupayakan pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional bangsa memiliki generasi penerus yang cerdas. Dia ikut melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia berturut bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di era sekarang ini tidak ada satu negara pun yang setuju dengan penjajahan. Masing-masing negara ingin memiliki negara yang merdeka. Oleh sebab itu, seluruh dunia bergabung dalam PBB untuk menciptakan perdamaian abadi termasuk Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia berupaya mencapai tujuan tersebut demi ketentraman bersama. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia sedang dalam tahap mencapai tujuan tersebut satu persatu secara perlahan. Banyak upaya yang telah membuahkan hasil dan tentunya dirasakan pula oleh masyarakat umum. Namun upaya tersebut belum sempurna, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Dibutuhkannya keselarasan antara pemerintah dan rakyat guna mencapai tujuan dan cita-cita bersama tersebut. Pemerintah dan rakyat harus memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong bersama-sama membangun negara tercinta Republik Indonesia. Karena hanya dengan kebersamaan, keluargaan, dan gotong royong bangsa ini akan berhasil sampai pada tujuan nasionalnya dan dapat mengembalikan jati diri bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Pancasila dan amanah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian penting dari strategi pembangunan budaya bangsa dan mengembalikan jati diri bangsa yang sesungguhnya. 9. Yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup hasil filsafat hidup. Dengan pandangan hidup ini, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukannya arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul, baik persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat. Bangsa-bangsa di dunia ini dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pergaulan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa melalui kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Kita merasa bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri Republik ini dapat merumuskan secara jelas apa sesungguhnya pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian dinamakan Pancasila. Seperti yang ditunjukkan dalam Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kejujuran dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan menjadi kebahagiaan jika kita dapat baik dalam hidup manusia sebagai manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Bangsa Indonesia Raya sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan bangsa Indonesia Raya menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa datang yang
secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersamaan adanya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dalam diilhami dengan oleh gagasan-gagasan besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa itu, bangsa kita, dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kebudayaan bangsa, maka diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah undang-undang yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1145 dalam Makadima UUD sementara Republik Indonesia yang dari 1940, materi itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang lalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Merupakan bukti sejarah sebagai dasar kewarganegaraan negara dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam dalam kalbunya rakyat. Oleh karena itu, ia juga merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dari materi yang kita baca tadi, dapat disimpulkan bahwa kita sangat penting untuk memahami dan belajar mengenai Pancasila. Dan ideologi Pancasila sebagai mahasiswa, apalagi sebagai mahasiswa hukum, kita harus tahu bahwa Pancasila adalah suatu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dari materi tadi juga kita tahu bahwa kita harus mengamalkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kita juga mengetahui perjuangan para pahlawan Indonesia dalam mempersatukan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting kita mempelajari dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari materi ini juga kita mengetahui bahwa Pancasila adalah sebagai nomor satu seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, Evan Aditya Putra Sandiari dengan NPM 241 000 204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.